Shalom, selamat pagi anak-anak. Hari ini kita mau kembali datang kepada Tuhan, kita mau beribadah kepada Tuhan. Mari saat ini kita siapkan hati kita mau memulai ibadah kita dengan satu pengakuan bahwa pertolongan kepada kita ialah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Turunlah kiranya atas kita sekalian anugerah dari Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus. Amin. Shalom sahabat kecil Lause. Hari ini kita akan beribadah kembali. Mari anak-anak kita berdoa mohon pimpinan pada Tuhan. Tuhan Yesus, hari ini kami datang kembali. Kami akan beribadah, memuji nama Tuhan dan belajar firman-Mu. Mohon pimpin kami ya Tuhan, supaya kami dapat mengikuti ibadah hari ini dengan baik. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Anak-anak, segala makhluk di dunia ini wajib bersyukur kepada Tuhan. Mari pada hari Minggu yang indah ini, kita memuji Tuhan. Segala puji syukur. Mari kita memuji Tuhan dengan semangat ya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Sebab Kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak tinggikan nama-Mu. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Anak-anak ingat nggak ketika Tuhan Yesus akan memasuki kota Yerusalem? Ya, apa yang dikatakan oleh semua orang?
Hosana, Hosana, puji Tuhan. Mari kita menyanyikan pujian Hosana, puji Tuhan untuk menyambut Tuhan kita yang datang di hati kita. Hosana, puji Tuhan, sorak dan pujilah, merdulah perpaduan kidung dan nyanyian kepada Yesus Tuhannya yang berkati mereka. Dinaikkanlah pujian, muliakan namanya. Hosana dan pujilah dengan sukacita, lambaikan ranting palma, bersorak gembira. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana masuklah. Tuhan atas semesta alam datang dengan rendah. Mari kita sambut Dia, Hosana masuklah. Hore, Tuhan mau masuk dalam kehidupan kita. Mari kita sambut. Anak-anak, mari kita mendengarkan firman Tuhan. Siapkan hatimu, jangan lupa mengambil Alkitabmu. Hai anak-anak, sudah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita berdoa dulu ya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami siap mendengarkan firman Tuhan. Pimpinlah supaya kami boleh mendengarkan dengan baik dan kami boleh menjadi pelaku firman Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, pernahkah anak-anak melihat ya ada atlet bulu tangkis disambut di bandara karena dia sudah memenangkan suatu pertandingan menjadi juara dunia? Siapa yang nggak senang anak-anak ya ketika ada atlet kebanggaan dari negerinya pulang menang, maka dia akan disambut oleh orang-orang yang ada di sana. Dan biasanya di bandara itu anak-anak disambut, dikasih kalung bunga, dikasih hadiah, terus dibawain itu seperti kata-kata gitu ya. Nah, hebat, kamu hebat. Kalau dia dari Indonesia, hebat Indonesia. Nah, seperti itu anak-anak. Sukacita, gembira, ada di dalam situasi seperti itu. Apakah di Alkitab juga pernah terjadi seperti itu anak-anak? Ya, pernah ya. Ada satu peristiwa di mana ada sambutan yang luar biasa untuk seorang yang memang patut untuk disambut. Siapa itu? Kita akan lihat di Markus anak-anak. Markus pasal 11 ayat 1 sampai dengan 11. Anak-anak baca lagi di rumah ya. Judul Alkitab adalah Yesus dieluk-elukan di Yerusalem. Nah, saat itu ketika Yesus dan murid-muridnya berjalan, mereka sudah mendekati Yerusalem. Nah, di sana Yesus berkata kepada muridnya, "Pergilah ke kampung yang di depan, kamu
akan melihat ada seekor binatang keledai yang masih muda, yang tertambat di depan pintu. Bawalah keledai itu ke sini, dan ketika ada orang yang berkata, "Mengapa kamu melepaskan keledai itu?" bilang, "Tuhan memerlukannya." Nah, anak-anak, murid Tuhan melakukan apa yang Tuhan katakan. Datang ke kampung di depan. Dilihat, tengok-tengok. Oh, betul. Di depan pintu di sana ada seekor keledai muda yang ada dan masih tertambat ya dengan tali. Lalu murid-muridnya ambil keledainya, dilepaskan dan dibawa. Nah, biasanya kalau kita bawa keledai nggak ngomong, boleh nggak anak-anak ya? Kalau kita pinjam barang teman terus kita nggak ngomong, biasanya temannya jadi curiga ya. Loh, kamu kok ngambil nggak ngomong? Mau pinjam nggak ngomong? Nah, saat itu juga orang di sana melihat ya. Loh, kok ada yang ngambil keledai itu? Akhirnya mereka bertanya kepada murid itu, "Kenapa kamu melepaskan keledai itu?" Murid-murid menjawab seperti yang Tuhan katakan, "Tuhan memerlukannya." Mereka tahu, oh, ini adalah murid-murid dari Yesus yang sudah sangat terkenal namanya di mana-mana, pembuat mujizat. Yesus yang juga kasihnya begitu besar. Dia mau menyembuhkan orang sakit. Dia mau menerima orang-orang yang miskin, orang-orang yang tak berdaya, bahkan orang-orang kusta. Mereka senang anak-anak ya. Gak apa-apa, dibawa aja keledainya. Tanpa banyak bicara, tanpa banyak bertanya. Akhirnya murid-murid bawa ya keledai itu. Nah, karena murid-murid itu tahu, wow, Yesus ini sangat dikenal ya. Mereka senang loh dengan Yesus. Mereka, murid-murid Tuhan juga gembira sekali ya. Ternyata guru mereka ini sangat dihormati dan sudah terkenal namanya di mana-mana. Dan saat itu murid-murid juga tahu bahwa Yesus akan naik keledai itu. Mereka punya rencana, wah, keledai itu harus jadi keledai yang spesial untuk seorang yang sangat dihormati. Apa yang mereka lakukan? Mereka melepaskan jubah mereka masing-masing, ditaruh di atas badan keledainya, anak-anak. Ya, lalu mereka mempersilahkan, silakan, guru bisa duduk di keledai ini. Kami akan membawa keledai itu. Nah, anak-anak, akhirnya keledai itu mulai ditunggangin oleh Yesus sambil murid-muridnya berjalan di sisi kiri kanannya. Ketika Yesus memasuki Yerusalem, ternyata anak-anak, orang-orang di sana pun tahu, itu kan Yesus, itu kan yang kuasanya sangat besar. Gak ada seorang pun seperti dia. Senangnya kalau dia datang di kota ini, pasti dia juga akan melakukan hal yang besar. Yuk kita sambut juga yuk. Mereka mengambil anak-anak ranting-ranting pohon, ya, daun-daun. Lalu mereka mulai menyambut. Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Hosana, diberkatilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapa kita Daud. Hosana, Hosana. Wah, teriakan itu semakin kencang anak-anak ya. Baik yang kecil, baik yang besar, semua berteriak, Tuhan, Hosana, Hosana. Wah, anak-anak,
Bahkan mereka juga meniru murid-murid. Mereka mengambil jubah mereka, melepaskan dan menghamparkannya di sepanjang jalan. Seperti kalau sekarang karpet merah ya untuk artis-artis kalau jalan. Nah, Tuhan juga disambut seperti itu. Pakaian-pakaian mereka bertebaran sepanjang jalan Yesus melewati Yerusalem. Anak-anak, kenapa sih Yesus disambut seperti itu? Tahu nggak? Yesus disambut seperti itu karena seperti yang tadi Lose sebutkan. Yang pertama, karena dia sudah melakukan banyak sekali perbuatan ajaib. Yang buta dicelikkan matanya, yang lumpuh dibuat Tuhan berjalan, yang sedih dihibur hatinya. Anak-anak, mereka sangat cinta Tuhan, mengasihi Tuhan. Lalu yang kedua, kenapa Yesus disambut seperti itu? Karena mereka, orang-orang Israel, sangat merindukan ada raja yang datang untuk menyelamatkan bangsa mereka. Anak-anak, kita mau belajar dari firman Tuhan ini bahwa Yesus datang sebagai raja. Artinya apa? Apakah Yesus akan datang ke tempat kita terus jadi raja, kita sambut? Anak-anak, Yesus sudah jadi raja di dalam diri kita masing-masing. Kita menjadikan Tuhan raja di hidup kita. Lalu bagaimana cara kita menyambutnya? Kita sambut dengan hati kita. Kita sambut dengan kita memberikan hidup kita. Seorang raja kan harus ditaati, dihormati, dihargai, bukan? Kita juga harus menghormati raja kita. Caranya adalah kita sudah tahu kan firman Tuhan? Sudah banyak sekali perintah-perintah Tuhan di Alkitab. Mari kita lakukan bersama sebagai salah satu cara kita menghormati Raja kita, Yesus Kristus. Taat melakukan firman Tuhan dan menjadi anak Tuhan yang terus bertumbuh serupa Raja kita, yaitu Yesus. Mau anak-anak? Anak Tuhan harus mau ya. Kita mau jadikan Yesus Raja dan taat kepada Raja kita. Anak-anak bisa mengulang ayat di Matius pasal 11 ayat 9b. Bisa dihafalkan, bunyinya Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Bisa ya? Sekali lagi kita ulangi. Matius 11 ayat 9b. Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Nah, cerita Lose sampai di sini ya. Mari kita berdoa bersama. Ya Tuhan, kami mau menyambut Tuhan sebagai Raja. Kami mau menyambut Tuhan di dalam hidup kami. Kami mau menaati perintah-Mu. Kami mau menjadikan Engkau Raja di dalam hidup kami. Menaati-Mu dan selalu menghormati-Mu dan melakukan perintah-perintah-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Anak-anak, persembahan merupakan bagian dari ibadah kita. Mari kita belajar untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Dengan cara, anak bisa memberikan persembahan melalui transfer ke rekening GKA Gloria Pacar atau scan QRIS berikut ini.
Anak-anak, ibadah kita hari ini sudah selesai. Mari kita terima berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Dari hari ini sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang yang kedua kalinya. Amin. Anak-anak, sebelum ibadah selesai, Lausu akan memberikan beberapa pengumuman untuk kalian. Pada tanggal 7 April, hari Jumat, Sekolah Minggu akan mengadakan Jumat Agung, ibadah Jumat Agung yang dilakukan secara on-site di gereja. Dan pada tanggal 9 April, hari Minggu, Sekolah Minggu akan mengadakan Hari Paskah. Perayaan Hari Paskah dicatat ya. Nah, anak-anak, Lausus sudah mempersiapkan acara dengan sangat menarik. Ayo anak-anak, silakan datang. Ajak saudara atau teman-teman untuk beribadah secara onsite bersama-sama. Jangan lupa, anak-anak juga bisa membagikan link ibadah kita hari ini kepada saudara atau teman-teman yang belum beribadah, supaya mereka terberkati. Happy Sunday! God bless you! Bye!